kita lakukan, berapa banyak kelalaian di dalam hidup yang kita jalani, padahal kita ini hidup cuma diberi waktu oleh Allah. Umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata 60 tahun. Kalau ada yang lebih bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, kalau umur kamu ditakdirkan hidup 63 tahun, berarti menurut perhitungan akhirat kamu itu hanya hidup 1,5 jam. Sebab satu harinya akhirat itu 1000 tahun dunia. 1000 tahunnya dunia. Berarti kalau umur kamu 63 tahun di dunia, menurut kacamata akhirat kamu itu hanya hidup 1,5 jam. Di waktu 1,5 jam ini berapa kali kita melalaikan menit demi menit, detik demi detik untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, untuk kelalaian, untuk permainan yang sia-sia, bahkan untuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan engkau manusia, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Kata Allah, apakah kalian ini mengira bahwa kami Allah menciptakan kalian ini untuk main-main saja, untuk sesuatu yang tidak ada gunanya? Wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian mengira kalian itu tidak akan dikembalikan kepada kita, tidak akan dihisab perbuatan kalian satu persatu, tidak diketahui perbuatan buruk kalian, tidak dilihat oleh Allah perbuatan dosa-dosa yang kalian telah lakukan? Dalam ayat yang lain, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang menjadikan kalian itu tertipu sehingga kalian berpaling dari Tuhan kalian yang Maha Dermawan? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi. Kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang rajin mentafakuri kekurangannya di masa lalu, kelalaiannya, dosa-dosa yang telah dia perbuat, dan mentafakuri semua perbuatannya itu nanti akan dihisab oleh Allah, tafakur yang seperti ini akan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang kemudian mengantarkan kamu untuk selalu mengingatkan diri kamu, yahmiluka ala laum nafsika wa tawbihiha, mengantarkan kamu untuk selalu mencela dirimu sendiri. Jadi kita nanti tidak punya waktu untuk mencela orang, tidak punya waktu untuk mencaci orang, tapi kita sibuk mencela dan mencaci diri kita sendiri. Orang yang sibuk mengamati dirinya, mencela dirinya, mencaci dirinya, dia tidak punya waktu untuk lihat perbuatan orang, tidak punya waktu mengoreksi perbuatan orang, tidak punya waktu mengkritik orang, karena dia curahkan hidupnya mengkritik dirinya sendiri. Orang yang nganggur itu orang yang senang komentar. Orang yang senang komentar itu orang yang nganggur. Dan biasanya orang yang rajin komentar itu amalnya nol, dia tidak berbuat apa-apa. Dia rajin komentar. Kalau suruh komentar pinter, kayak orang komentar lihat sepak bola. Orang kalau komentar lihat sepak bola, yang main ini dua kubu yang betul-betul hebat main sepak bola. Yang komentar ini, salah ini dia tendang ini, nggak pinter nih orang. Coba dia sudah ada di lapangan, kebobolan 1000 kali mungkin bolanya, tapi giliran dia komentar itu seakan-akan dia lebih hebat daripada pemain sepak bolanya. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Orang yang sering komentar itu berarti otaknya kosong. Dia nggak punya ilmu, tidak punya pekerjaan di dalam hidupnya, pasti dia orang pengangguran. Sebab dia
punya waktu luang untuk lihat perbuatan orang lain, komentar sana, komentar sini. Kalau orang yang sibuk mengevaluasi dirinya, tidak ada waktu dia melihat perbuatan orang lain. Nah, kita lihat ini, diri kita ini sudah termasuk yang mana? Ciri-ciri orang yang mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, ciri-cirinya diantaranya dia sibuk mengevaluasi dirinya sehingga gak kelihatan keburukan orang lain. Yang dia lihat adalah keburukan dirinya. Wa mujanabatit taksir wa mulazamatit tashmir. Nah, rasa tunduk takut yang seperti ini akan menjadikan dia nantinya menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menjauhi kekurangan dan menjadikan dia terus-menerus beribadah, tashmir, giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir pembahasan kita. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, tafakur yang berikutnya. Ini jadi kita membahas macam-macam tafakur dan hasil dari tafakur itu. Wa'alam, ketahuilah annahu yanbaghi laka an tatafakkar fi hadhil hayatid dunya wa kathrati ashghaliha wa wabaliha wa sir'ati zawaliha. Kamu juga dianjurkan bertafakur tentang kehidupan dunia ini. Mentafakuri dunia ini. Tafakur dunia ini tentang apa? Mentafakuri dunia ini tentang banyaknya tentang kehidupan dunia yang mengikat kita, menyibukkan kita, membebani kita. Kathrati ashghaliha. Dunia ini banyak pekerjaannya, banyak menyibukkan, menyita waktu kita. Wa wabaliha, dan banyak bencana-bencananya di dunia ini. Di dunia ini orang harus banyak kesibukan yang harus kita lakukan, yang kalau tidak kita lakukan kita tidak bisa hidup. Kesibukan yang kita lakukan di dunia ini apa sih? Cuma bertahan hidup saja. Makanya kita harus makan, harus makan. Orang makan itu kan berarti kekurangan dirinya ini. Orang yang harus makan itu berarti menunjukkan dia ini makhluk yang miskin, karena tergantung dengan makan. Orang kalau betul-betul merdeka itu dia tidak tergantung dengan makan. Itu berarti betul-betul merdeka. Tidak makan dia tetap hidup. Nah, ini merdeka. Ada nggak orang tidak makan hidup? Tidak ada. Nah, ketika semua orang itu harus makan untuk bertahan hidup, maka tidak ada orang kaya itu sebetulnya tidak ada. Semua orang itu miskin semuanya, karena harus bergantung pada sesuap nasi. Sibuk nggak kita? Harus pagi cari nasi, siang cari nasi, malam cari nasi. Menyibukkan ini kehidupan dunia. Setelah nasi makan, kesereten, harus ada air. Pagi harus menyediakan air, siang harus menyediakan air, malam harus menyediakan air. Setelah masuk semua, sibuk kita harus mengeluarkan. Harus punya waktu untuk buang air kecil, harus punya waktu untuk buang air besar. Badan kalau tidak dimandii kotor, penyakit di mana-mana. Harus punya waktu kita untuk mandi setiap hari. Gigi harus disikat, harus punya waktu untuk nyikat gigi. Itu aja harus dirawat ke dokter. Nanti ada lubangnya, belum nanti sakit telinga, belum sakit mata, sakit mahnya, sakit jantungnya, sakit livernya. La haula wala quwwata illa billah. Dunia. Banyak kesibukan dunia ini yang harus dirawat banyak ya. Orang berarti kalau mau hidup di dunia ini harus merawat dirinya loh ya. Belum nanti kalau punya istri merawat istrinya, punya anak merawat anaknya. Ya Allah, nak, bapak buahnya baru dari dokter gigi bayar, kamu sekarang sakit gigi lagi, uang lagi. Anaknya sembuh, istrinya sakit gigi, uang lagi. Nah, anaknya sembuh, istrinya sembuh, dia sembuh dari gigi, rumahnya bocor. Merawat lagi rumah dirawat, bocor, sudah selesai, catnya terkelupas, harus dicat lagi sebelah sini sudah selesai, catnya dirawat, kursi putus kakinya,
Betulkan kursi betulkan, mobil bocor bannya baru mau dibetulkan, mau dipakai jalan bensin habis. Ada dunia. Kok ada orang cinta sama kehidupan seperti ini? Masa kita cinta kehidupan seperti ini? Ini kehidupan miskin ini, kehidupan yang menyiksa dunia ini. Yang paling nikmat kehidupan di mana? Di akhirat nanti. Itu kehidupan orang merdeka. Jadi kalau ada orang tidak paham dunia ini menyiksa, dia akan merasa dunia ini indahnya luar biasa, tidak ada indah-indahnya dunia ini. Sama sekali tidak ada indah-indahnya. Yang indah itu nanti kalau kita mati, la ilaha illallah, itu sudah indahnya luar biasa. Kita merdeka, tidak ada sakit, tidak perlu ke belakang, tidak perlu bayar pajak, tidak perlu bayar token listrik, tidak perlu mikir bensin, tidak pusing. Tapi kalau kita wafatnya la ilaha illallah, kalau wafatnya dalam keadaan itu lebih pusing lagi kita, lebih tersiksa lagi. Sudah di sini disiksa, meninggal lebih disiksa lagi kita. Jadi jangan tangisi orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Salah loh. Orang yang meninggal dalam keadaan Islam harusnya jangan kita tangisi. Dia meninggalnya bahagia. Mungkin kalau bapak kita mati kita tangisi, bapak kita bilang, "Nak, nggak usah nangis. Saya ini seharusnya saya menangisi kamu yang masih hidup. Kasihan kok kamu ini masih hidup, masih disiksa dunia. Saya ini sudah gembiranya luar biasa." Tapi karena orang sekarang ini tidak paham dunia dan akhirat, dia menyangka bapak saya kesian di bawah tanah. Padahal bapaknya waktu dia ziarah itu bapaknya kesian dengan dia. Kesian, ini anakku masih di dunia nggak mati-mati. Coba mati, enaknya luar biasa. Kematian itu enaknya luar biasa bagi orang yang beriman. Jadi jangan pernah takut mati kalau kita wafat sebagai orang Islam. Kematian itu kabar gembira yang luar biasa. Kabar gembira yang luar biasa. Saya sering memberi contoh, orang mukmin, orang muslim kalau meninggal itu seperti orang yang di dalam penjara, sipirnya penjara itu datang, "Pak, hari ini kamu bebas dari penjara." Bahagianya luar biasa. Tapi kalau selain orang yang beriman, sipir penjara datang, "Pak, hari ini waktunya kamu masuk penjara." Karena kata Rasulullah, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Jadi kalau ada orang beriman rajin sholat, saya kok sumpah di dunia ini, ya wajar kamu di penjara, pasti sumpah di penjara. Tapi kalau kamu mati, kamu baru gembira. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, wa wabaliha wa sir'ati zawaliha. Memikirkan juga semua yang di dunia ini lekas, sir'ati zawaliha, lekas hilang, lekas rusak. Semua yang di dunia ini lekas rusak. Ya Allah, HP baru saya beli 1 tahun, sudah ganti spare part terus. Mobil baru saya beli 2 tahun, sudah keserempet sana, keserempet sini. Motor baru saya kreditnya belum lunas, bannya sudah lepas, sudah ganti ban lagi, saudara. Sir'ati zawaliha. Sir'ati zawaliha, materinya lekas punah, keindahannya juga lekas hilang, rasa nikmatnya juga lekas hilang. Makan nasi, makan yang enak, makanan yang enak, coba makan terus jangan berhenti. Suapan ke-20 sudah tidak ada rasanya lagi. Suapan ke-10 sama suapan pertama rasanya sudah beda. Rasa nikmatnya itu lekas hilang, rasa indahnya lekas hilang. Coba pergi ke tempat yang pemandangannya indah sekali, sampai di sana kita foto 2 kali, masukkan ke Instagram, selesai. Habis itu lihatnya sudah biasa lagi. Kita paling cuma ikut-ikutan orang. Wah, biasa. Padahal di dalam hati kita sama sekali biasa aja. Karena semua yang di dunia ini membosankan.
Yang paling indah pun tetap membosankan. Kecuali segala sesuatu di dunia ini yang kita kaitkan dengan pencipta, itu nanti keindahannya juga akan abadi karena kita mengkaitkan dengan pencipta. Tapi kalau keindahannya kita puja sumbernya dari syahwat, sebentar hilang. Tapi kalau kita puja sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, itu nanti kenikmatannya akan langgeng. Kenikmatannya akan langgeng. Nah, wa fil akhirah wa na'imiha wa dawamiha, dan pikirkan juga kenikmatan akhirat, kebesaran kenikmatan akhirat dan mapannya kenikmatan akhirat itu. Dawamiha, kenikmatannya yang berkelanjutan. Kalau kita makan di dunia, suapan kedua, ketiga berkurang. Kalau di akhirat, suapan pertama nikmat, suapan kedua lebih nikmat dari suapan pertama. Suapan ketiga lebih nikmat dari suapan kedua. Semakin banyak kita makan, semakin nikmat lagi rasanya dan tidak menimbulkan penyakit, tidak harus ke belakang. Tidak ada orang sakit perut di akhirat nanti. Nanti kalau orang gantinya ke belakang apa? Kata Rasulullah SAW, nanti kalau orang di surga tidak ada yang ke belakang, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tapi yang dimakan itu semua keluarnya lewat keringat, berkeringat ya. Tapi keringatnya baunya lebih harum dari kasturi. Jadi tidak ada enaknya, semua enak semuanya surga ini ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat." Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tanda-tandanya agar kalian itu berpikir tentang dunia dan akhirat. Ini ya, fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Tapi kalian itu lebih condong kepada kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini di ayat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun." Dan tiadalah kehidupan dunia itu illa lahwun wa la'ib, kecuali hanya permainan semata-mata, cuma permainan saja, sia-sia. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, jika mereka itu mengetahui, jika mereka mau berpikir, jika mereka mau merenung, mereka akan paham bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan dunia. Tapi mereka yang tidak mau menggunakan akalnya, ya sudah, mereka ikuti saja kehidupan itu tanpa berpikir, sehingga mereka dilalaikan oleh gemerlap dunia. Wahada tafakkur, orang yang sering mentafakuri tentang punahnya dunia dan keburukan-keburukan dunia, begitu juga tentang kelanggengan kenikmatan akhirat. Orang yang sering bertafakur tentang ini, yuthmir laka zuhud. Tafakur yang seperti ini akan menghasilkan bagi kamu sifat zuhud fid dunya warraghbah fil akhirah. Sifat zuhud dari dunia dan raghbah kepada akhirat. Maksudnya zuhud itu berpalingnya hati dari kecintaan dunia. Hatinya akan berpaling dari dunia. Raghbah fil akhirah, hatinya akan condong kepada akhirat. Nanti segala tindak tanduknya yang dia tuju sudah bukan dunia lagi, tapi yang dia tuju kepentingannya adalah kepentingan akhirat. Asalnya dari apa? Tafakur. Ini pentingnya tafakur ya, bertafakur. Jadi tafakur itu bisa juga kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat umpamanya,
sudah tambah umur, kaki saya jalan sebelah kanan ini sudah sakit, dibuat jalan sudah sakit. Nah, terus kita ketawa, nah, ini sudah dunia ya. Ketawai aja dunia itu seperti ini ya. Nanti kalau di akhirat kita sehat terus, aduh tidur salah gerak sedikit sudah tidak bisa nengok ya. Sudah umur ya, sudah tidak bisa nengok ya, sudah seperti ini dunia, tambah lama tambah lemah manusia. Nah, lihat rumah bocor, dunia ya. Sambil bertafakur, tapi dibetulkan, jangan tidak dibetulkan ya. Dibetulkan tapi sambil ini lihat ini dunia, kasih tahu anak istrinya ini lihat ini kehidupan dunia. Nanti kita punya rumah di surga yang tidak pernah bocor, punya rumah yang indah tidak pernah bocor. Nah, wa'alam, ketahuilah annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut. Di samping engkau mentafakuri tentang dunia dan akhirat, penting juga bagi dirimu untuk mentafakuri dekatnya kedatangan mati. Wa husulil hasrah wal nadamah ba'dal faut, dan mentafakuri penyesalan dan kerugian yang didapat oleh orang-orang yang saat mati itu terlewatkan dari dirinya itu kebaikan, kesempatan yang lewat. Jadi mentafakuri tentang dekatnya kematian dan mentafakuri tentang kesempatan-kesempatan baik yang terlewatkan saat orang tiba-tiba didatangi kematian. Tafakur. Jadi mentafakuri kematian itu penting sekali. Tujuannya, manfaatnya sangat banyak sekali. Dekatnya kematian, apalagi di masa-masa sekarang ini. Banyak orang mati mendadak, banyak orang mati muda, banyak orang mati tanpa sebab. Di masa-masa sekarang ini, mati itu tidak ada kabar terlebih dahulu. Loh, itu saya waktu mau meninggalnya dia itu sudah berasa, ya, sudah berasa dari mana? Enggak mungkin orang berasa. Sudah dia meninggal baru kamu, oh 3 hari yang lalu itu saya berasa, baru sudah dia meninggal. Nah, baru kamu bisa mengira-ira. Tapi pada saat dia belum meninggal, kamu tidak tahu dia sudah meninggal. Jangankan orang yang sehat, orang yang sakit parah pun dia tidak tahu kapan matinya loh. Yang sudah sakit parah di tempat tidur nggak bisa berdiri. Nah, pada saat dia mati itu orang nggak nyangka, dia nggak nyangka kok matinya hari ini. Dia nyangkanya matinya sudah kemarin-kemarin, kok baru hari ini matinya. Atau oh ini mungkin berapa hari lagi. Nggak nyangka. Yang merasakan kematian saja tidak merasa kalau kematian itu akan datang di detik itu. Apalagi orang lain yang tidak merasakan, kecuali ada memang beberapa hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberitahu oleh Allah, diberitahu. Tapi dia itu hamba-hamba yang tidak diberitahu pun dia siap. Tidak diberitahu aja dia siap. Jadi diberitahu juga tidak ngaruh apa-apa, karena tidak diberitahu aja dia siap. Contohnya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milih mana? Milih mati apa hidupnya tambah umurnya di dunia ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahkan sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW itu, Jibril itu turun minta izin dulu. Mau nyabut nyawanya Rasulullah, dia minta izin dulu. Yang membukakan pintunya Sayyidah Fatimah Zahra, karena Jibrilnya bukan Jibril, Israel maksud saya. Israel itu turun minta izin dulu. Yang dia Israel turun menyerupai laki-laki, mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Buka oleh Sayyidah Fatimah, cari Rasulullah SAW ada. Rasulullah sedang istirahat. Dan boleh masuk sama Sayyidah Fatimah. Balik lagi dia ke langit. Nah, kalau minta nggak pakai izin, siapapun yang larang masuk. Ini Rasulullah SAW ya. Balik lagi ke langit.
Israel. Terus Sayyidah Fatimah masuk lagi ke dalam, tanya, siapa tadi yang di luar? Ada orang minta izin mau ketemu. Kata Rasulullah, kalau datang lagi suruh dia masuk. Terus siapa itu? Itu Israel mau masuk. Kalau kita bisa ngompol langsung. Wafatnya Nabi Muhammad SAW di rumah Sayyidah Aisyah dan kepalanya di pangkuan Sayyidah Aisyah. Wafatnya Rasulullah SAW. Jadi makamnya Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini itu adalah rumahnya Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Nah, makanya pada waktu Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Abu Bakar abahnya dikubur di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Ini kuburannya Nabi, Sayyidina Abu Bakar dikubur di sebelahnya, tapi kepalanya Sayyidina Abu Bakar disejajarkan dengan kaki Rasulullah SAW. Tidak mau menyamai Rasulullah, hormat kepada Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah kemudian sudah menyediakan ada tempat kosong. Nanti kalau aku wafat, aku dikubur di situ bersama suamiku, bersama bapakku. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar. Hai Aisyah, aku minta izin, nanti kalau aku mati boleh tak aku dikubur di sebelah dua kekasihku ini, Muhammad dan Abu Bakar. Muhammad SAW wa Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidah Aisyah, ya sebetulnya itu aku sudah siapkan untuk diriku, kata Sayyidah Aisyah. Tapi kalau yang minta Khalifah Umar bin Khattab, ya sudah, Khalifah itu lebih utama daripada. Diizinkan untuk Sayyidina Umar. Pada waktu Sayyidina Umar mendekati sakaratul maut, dia bilang, dia panggil anaknya, namanya Abdullah. Hei Abdullah, pergi kamu ke rumah Aisyah, minta izin kepada Aisyah, boleh tidak Umar ibn Khattab, jangan pakai khalifah, jangan pakai Amirul Mukminin, boleh atau tidak Umar ibn Khattab minta izin dikubur di sebelah dua kekasihnya, karena itu rumahnya Aisyah. Kata Sayyidina Abdullah, loh wahai ayah, bukankah kamu sudah pernah minta izin kepada Aisyah? Ya, aku pernah minta izin. Pada saat itu aku mengatakan diriku Amirul Mukminin, aku takut dia memberi izinnya terpaksa, karena harus taat kepada Amirul Mukminin. Izin sekali lagi, ini yang minta izin Umar bin Khattab, bukan Amirul Mukminin. Izin lagi, ya jelas diizinkan oleh Sayyidah Aisyah. Akhirnya dikuburkan, Sayyidina Umar dikuburkan, kepalanya sejajar dengan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Adab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, sahabat itu adabnya luar biasa. Orang sekarang rebutan tempat. Ada orang soleh, rebutan, saya yang paling tepat, sikut ini, sikut sini. Sahabat gitu. Sayyidina Umar, saya bawahnya Abu Bakar. Adab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Lah Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah, dulu aku waktu belum ada Khalifah Umar ibn Khattab, sebelum dia dikuburkan di rumahku, aku kalau ziarah suamiku dengan ayahku, cadarku aku dibuka cadarnya, ziarah ke suaminya, ziarah ke ayahnya. Setelah Sayyidina Umar dikuburkan di situ, dia kalau ziarah pakai cadar. Kata teman-temannya, kamu kenapa kok ziarahnya sekarang pakai cadar? Ya karena ada Khalifah Umar, aku malu. Loh kan sudah dikubur, berarti sudah dikubur bisa lihat. Tahu atau tidak sudah dikubur? Tahu. Mana yang lebih pintar, Aisyah atau kita? Orang zaman sekarang sudah dikubur, sudah jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah, kenapa Sayyidah Aisyah pakai cadar? Malu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Karena dia tahu Umar ibn Khattab itu tahu kehadirannya. Bukan cuma tahu, lihat. Orang yang sudah wafat itu kalau kita datang ke kuburannya, dia tahu, dia lihat anaknya, dia lihat. Makanya Sayyidah Aisyah waktu masuk ke kuburannya ada Sayyidina Umar, dia sudah mengenakan cadar lagi, tidak dilepas cadarnya Sayyidah Aisyah. Nah ini adab mereka ya.
Nah, kita ingat kematian. Ini saya bercerita itu tadi karena saya mau menceritakan Israel minta izin di Ihya Ulumuddin itu ya, diceritakan seperti itu. Nah, ayatnya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kematian yang kalian lari dari kematian tadi. Lari dari kematian gimana? Sakit diobati, sakit kepala diobati, sakit perut diobati. Mau lari dari kematian. Sakit ini pergi ke Singapura, pergi lagi ke Jerman, diobati. Dikejar terus orang nanti. Alladzi tafirruna minhu. Sebetulnya kalian itu tidak lari dari kematian. Kalian itu tidak sedang lari dari kematian karena kalian kalau kematian itu datang, kalian tidak bisa lari dari itu. Dan terus bagaimana itu? Saya berhasil berobat. Itu berarti matinya belum mendatangi kamu. Kalau kematian itu belum datang, kamu tidak usah ke Jerman juga kamu tidak mati. Tidak usah operasi, tidak usah apa-apa. Kamu tidak usah operasi, diam aja di rumah. Kalau matinya belum mendatangi kamu, ya kamu tidak akan mati. Jadi sebetulnya pada hakikatnya tidak ada orang kata-kata saya selamat dari kematian. Itu sebetulnya tidak ada. Karena tidak ada satu orang pun yang selamat dari kematian. Kalau kematian itu betul-betul mendatangi dia. Kalau yang disebut selamat dari kematian itu namanya matinya belum datang. Karena Allah mengatakan di dalam ayat Al-maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau sudah datang kematiannya, ya sudah datang. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada orang datang ke Nabi Sulaiman itu ya. Nabi Sulaiman, saya punya satu permintaan, boleh enggak? Apa permintaannya? Kamu kan bisa naik angin kemana-mana. Iya, saya itu kepingin sekali ke negeri India. Kata dia, kepingin saya mau tahu India itu seperti apa. Dan dia di Palestina, gitu kan? Iya, kenapa? Boleh nggak saya diantar pakai angin ini? Ya, boleh. Panggil angin. Nabi Sulaiman kan bisa jalan menundukkan angin ya. Panggil angin ya. Naik angin, antarkan ini orang ke India. Belakangnya ada orang cengar-cengir terus. Orang itu senyum-senyum terus. Matanya melotot kan. Panggil sama Nabi Sulaiman. Siapa kamu kalau dari tadi ketawa-ketawa matanya melotot? Saya itu sebetulnya Israel. Loh, kenapa Israel kok ketawa-ketawa? Kata Nabi Sulaiman. Saya ini punya deadline ya. Ada janji mau menyabut nyawanya orang tadi itu 1 jam lagi. Tapi nyabutnya disuruh di Palestina mau ke India berapa tahun? Lewat laut, lewat mana-mana itu ya. Ini kok masih di sini? Oh, ternyata diantar. Dia itu sekarang sedang mendatangi kematian. Fa'innahu mulaqikum. Kalau sudah waktunya mati, oh kamu matinya. Ada satu orang teman pergi, satu orang teman punya bapak, punya ibu, ibunya sakit-sakitan, sudah lemah badannya. Bapaknya ini bicara ke anak-anaknya, kita mau menyenangkan hati ibu. Ayo kita ajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Pak? Keluar negeri ke Australia sana. Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan, berangkat. Sampai di Australia, bapaknya yang mati malah. Mau menyenangkan ibunya yang sakit, bapaknya ini yang seger-seger. Tiba-tiba sampai di Australia, mati dikubur di sana. Jadi dia kalau bulan Rejab ini satu keluarga berangkat ke Australia gitu ya. Ziarah bapaknya di sana. Subhanallah. Berarti dia sudah maktub matinya kuburannya itu di Australia sana. Nah, mudah-mudahan tempat kita nanti berkumpul bersama orang-orang yang soleh insyaallah. Fa'innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaib wa syahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti apa yang kalian amal perbuatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan. Wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni. Hingga ketika datang kepada seseorang di antara mereka kematian, baru mereka berkata, rabbi irji'uni,
Ya Allah, ini kok datang mati, tiba-tiba datang kematian. Rabbirji'uni, kembalikan aku ya Allah, jangan dimatikan sekarang. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Balikan sebentar ya Allah, aku mau beramal, membalas kesempatan yang terlewat dari diriku. Aku kemarin sudah niat mau sholat sunnah, saya tunda-tunda terus. Aku kemarin sudah niat mau sedekah, besok lagi. Kok ini tahu Israel sudah datang? Aku sudah niat mau silaturahmi, kok Israel sudah datang dulu. Saya tunda-tunda. Aku sudah niat musuhan sama orang, mau maaf-maafan, tapi saya terpengaruh setan, saya tunda. Israel datang. Jadinya saya mati masih musuhan sama orang. Ya Allah, tunda sebentar. Saya mau menyelesaikan masalah saya. Nantinya sudah datang. Israel sudah datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla, sekali-kali tidak ngawur." Kalla kalimatun huwa innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan kamu itu ucapan yang tidak ada artinya, tidak ada dasarnya. Nah, kamu saya kasih waktu berhari-hari kok tunda-tunda terus, itu kenapa? Kenapa kok kamu tunda-tunda? Kamu sibuk ya? Enggak, nganggur terus dari pagi, kok kamu tunda-tunda terus, itu kenapa? Padahal amal baik yang mau kamu lakukan, yang kamu tunda-tunda itu tidak makan waktu, paling cuma 10 menit, 15 menit. Kenapa kamu tunda-tunda? Ini tafakur ya. Gimana ya? Kalau kita mau sholat sunnah males. Besok pikir. Ini kok tahu Israel datang. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Masuk sholat. Terus bertafakur. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau biarkan harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari berzikir, mengingat kepada Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa yang ajalnya sudah tiba, tidak akan diakhirkan. Ini sudah dipegang, tidak ada sudah. Kalau sudah datang waktunya, kita tidak bisa nyuap Israel. Saya kasih itu ada berapa persen buat kamu, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Jadi sudah, selagi kita masih ada umurnya, cepet-cepetan kita dengan kematian ini. Wa faidatu hadzal tafakkur, manfaatnya kita memikirkan kematian terus ini, gusrul amal, memendekkan angan-angan supaya angan-angan kita pendek. Angan-angan pendek itu supaya tidak besok masih ada waktu. Nah, saya ini mungkin tidak ketemu Isya, sholat Isya mungkin saya tidak ketemu subuh. Jadi semuanya segera kita selesaikan. Kita bergegas menyelesaikan amal. Itu namanya gusrul amal. Wa islahul amal. Dan manfaat yang kedua, kita akan menyempurnakan amal perbuatan kita. Coba kalau kita dapat kabar, umpamanya kita dapat SMS dari Israel, umpamanya, ini sholat Isya kamu yang terakhir. Gimana? Kira-kira kita sholat Isya-nya betulan nggak? Ini terakhir sholat Isya kamu terakhir. Besok sudah tidak ada subuh, tidak ada zuhur, ini terakhir sholat kamu. Kita kira-kira sholatnya betulan nggak? Nangis atau tidak sholat ini? Nah, ini namanya islahul amal. Nah, kalau kita setiap sholat kita menganggap, kita mengingat ini habis ini sudah terakhir, saya tidak sholat lagi. Pasti setiap sholat kita akan serius. Setiap kita beramal kita mengingat ini terakhir amal kita, pasti kita akan beramal dengan serius. Wa i'daduz liyaumil ma'ad. Dan manfaat yang ketiga adalah
akan menjadikan kita banyak mempersiapkan bekal untuk hari kemudian. Banyak amal positif yang akan kita lakukan, itu diantara manfaat mengingat kematian. Jadi kesimpulannya ada dua, tafakur tentang dunia dan akhirat dan tafakur tentang kematian. Tafakur tentang dunia dan akhirat akan menjadikan kita zuhud dari dunia dan raghbah, motivasi mendekat ke akhirat. Tafakur tentang kematian akan menjadikan kita pendek angan-angannya dan memperbaiki amal perbuatan baik kita dan banyak bekal kita nanti menuju ke negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan memanjangkan usia kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, orang tua kita, sampai juga kita semua, keluarga kita semua, menyembuhkan yang sakit di antara kita, memanjangkan usia kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, dan dijadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan terbaik yang pernah kita alami seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna